Bapak sudah tahu kalau orang Jepang itu bagaimana disiplinnya, ya alhamdulillah. Ya kita sampaikan bahwa Indonesia bukan Jepang, tapi mereka juga mengerti. Tapi mereka kan intinya adalah bottom line, Pak. Jadi pabrik diserahkan total kepada orang-orang kita. Jadi yang penting pabriknya berjalan lancar, aman, pemasarannya bagus, tidak ada gejolak, tidak ada ini, ya mereka happy, saya kira itu, Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Bapak Insinyur Agus Priyatno. Beliau saat ini menjadi salah seorang direktur di PT Kaltim Metanol Industri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Ya, Pak Agus, mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak mulai kuliah di Fakultas Teknik UGM sampai akhirnya saat ini menjadi direktur di PT KMI. Monggo silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya, kehormatan bagi saya ini. Siang hari ini, mohon maaf tadi agak terlambat. Jadi ya Pak, jadi saya masuk di Teknik Kimia, Fakultas Teknik tahun 75. 75 waktu itu masih ada pelunjo-pelunjoan, Pak. Saya kira mungkin Pak Bambang juga mengalami di pelunjo. Jadi masuk Fakultas Teknik memang pada waktu itu ya Kak, miris-miris juga ini lihat teman-temannya sekolahnya pada lama-lama gitu kan. Ya alhamdulillah tahun 81 saya lulus. Kemudian saya bekerja di Pusri. Mulai dari bawah dan rupanya pengalaman saya aktif di kampus sebagai aktivis kampus memberikan nilai tambah tersendiri yang nggak kita sadari ya. Jadi rupanya dengan ikut
aktif di organisasi di kemahasiswaan, menjadikan kita nggak canggung pada saat kita bekerja di lapangan. Saya di Pusri bekerja mulai dari shift di pabrik sampai terakhir saya dipercaya untuk mengembangkan proyek Pusri 1B. Alhamdulillah itu pabrik berteknologi tinggi pertama yang dibangun oleh putra-putri Indonesia. Waktu itu kontraktornya adalah PT Rekayasa Industri. Di dalam Pancasila-Mu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan. Setelah di Pusri sampai tahun 95, terus saya ada tawaran untuk membangun pabrik metanol di Bontang pada waktu itu. Jadi pabrik metanol saya kira mirip-mirip dengan pabrik amonia yang berada di Pusri. Sebenarnya saya agak enggak, karena pada waktu itu saya merasa masih banyak senior saya, kok yang ditawari saya. Akhirnya setelah pikir-pikir saya terima. Ternyata yang menawari saya tahu bahwa saya orangnya senang tantangan. Jadi kalau sudah kerja rutin-rutin itu sudah mulai bingung. Nah, terus alhamdulillah bangun pabrik metanol yang menjadi satu-satunya pabrik metanol di Indonesia. Pada waktu itu ada pabrik metanol, Pak, kecil dengan skala kecil di Pulau Bunyu milik Pertamina. Tapi hanya operasinya sering trouble dan sudah nggak beroperasi lagi sekarang. Dan Kaltim Metanol Industri menjadi satu-satunya pabrik metanol di Indonesia dengan kapasitas 2.000 ton per hari atau 660.000 ton per tahun. Pabrik kita bangun, saya join tahun 1995 sebagai Direktur Teknik dan Produksi, bertanggung jawab membangun pabrik sampai beroperasi. Jadi saya menjadi Direktur Teknik dan Produksi sampai tahun 2001. Kemudian setelah pabriknya normal, saya mendapatkan tugas untuk ke Direktur Umum. Pikiran saya untuk Direktur Umum lebih tidak stres, karena bangun di pabrik kan stres 24 jam, Pak. Ternyata malah yang stres Direktur Umum karena ngurusin manusia, berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Kalau Direktur Produksi yang diurusi kan mesin, Pak. Nah, alhamdulillah saya bisa mengemban tugas itu dari 2001 sampai sekarang sebagai Direktur Umum di PT Kaltim Metanol Industri. Jadi itu Pak Bambang kira-kira sekilas tentang sejarah perjalanan sampai sekarang sejak lulus. Pak Agus, penjenengan kan di Pusri itu BUMN, Pak. Kemudian pindah ke swasta penuh. Itu seperti apa, Pak? Jadi, ya, karena pada waktu itu saya oleh senior saya, terus terang saya sebut Pak Wardioso, beliau sampaikan di BUMN masih ngantri dan tidak terlalu banyak tantangan, karena ini adalah tantangan dan merupakan pabrik satu-satunya pabrik metanol, karena metanol itu kan industri kimia dasar, Pak Bambang, yang sangat diperlukan untuk supaya industri hilirnya jalan. Beliau rupanya tahu saya senang tantangan, sehingga bismillah saya tinggalkan BUMN yang sudah hampir 15 tahun. Saya geluti di Pusri. Walaupun di Pusri saya juga lebih cepat dari teman-teman saya seangkatan sebetulnya posisi saya. Cuma saya tinggalkan, ya banyak orang yang kaget, ini sudah di BUMN 15 tahun kok lari ke swasta. Ya, alhamdulillah, bismillah kita tinggalkan dengan niat membangun pabrik yang produknya sangat diperlukan bagi masyarakat. Ya, ini kan perusahaan yang mayoritasnya asing lah ya. Jadi Pak Agus ini berada di tengah-tengah manajemen
orang apa mancanegara lah gitu. Seperti apa Pak? Nyaman mana dengan hal di BUMN? Eh, jadi kalau di swasta kan birokrasinya tidak terlalu rumit, Pak. Artinya selama kita mengikuti aturan, kemudian compliance, Bapak tahu sendiri orang Jepang kan sangat taat dengan compliance, jadi ya tabu sekali kan kalau sampai kita tidak comply, dan rupanya juga melatih kita untuk lebih berdisiplin. Jadi selama inovasi kita di dalam mengembangkan perusahaan itu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, dan itu kita lakukan pada koridor, ya alhamdulillah nyaman Pak. Karena lain dengan BUMN kan harus izin ini, izin itu sebagai publik apa namanya perusahaan publik itu. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Artinya lebih harus berdisiplin. Iya Pak, kalau disiplin betul Pak. Iya. Jadi ya Bapak sudah tahu kalau orang Jepang itu bagaimana disiplinnya, ya alhamdulillah. Ya kita sampaikan bahwa Indonesia bukan Jepang, tapi mereka juga mengerti. Tapi mereka kan intinya adalah bottom line, Pak. Jadi pabrik diserahkan total kepada orang-orang kita. Jadi yang penting pabriknya berjalan lancar, aman, pemasarannya bagus, tidak ada gejolak, tidak ada ini, ya mereka happy, saya kira itu, Pak. Kompensasinya seperti apa Pak? Artinya harus lebih lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih hati-hati. Apakah itu ada kompensasinya, misalnya fasilitasnya lebih baik gitu? Enggak, jadi saya sampaikan ke teman-teman ini Pak Bambang, ke teman-teman bahwa saya tidak tahu, tidak bisa membandingkan dengan perusahaan asing yang lain ya. Perusahaan Jepang kan banyak di Indonesia, tapi sampaikan bahwa kita kalau diberi kepercayaan itu harus kita jaga. Once mereka tidak percaya itu adalah mahal sekali. Jadi tidak satu orang Jepang pun yang ada di pabrik di Bontang. Jadi dari saya dan direktur teknik sampai ke operator itu tidak ada orang Jepang. Jadi orang Jepang ini hanya ngurusi keuangan sama marketing, pemasaran. Karena ini kan menjamin kelancaran pasar kaitannya dengan networking. Jadi itu yang kita tekankan, dan alhamdulillah kita bisa menjaga kepercayaan yang diberikan. Karena kalau kepercayaan yang sudah diberikan, terus kita sia-siakan nanti terus menjadi ini Pak, apa kontraproduktif. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Mungkin bisa diceritakan Pak sepintas latar belakang sejarahnya PT KMI ini. Iya Pak, jadi KMI ini didirikan pada tahun 1991, tanggal 25 Januari, pada waktu itu pemegang saham mayoritasnya adalah PT Humpus dengan PT Pupuk Kaltim, jadi 80% dan 20% PT Pupuk Kaltim. Oleh sebab itu lokasinya berada di Bontang, yang notabene pada waktu itu feedstock atau gas alamnya juga ada cukup untuk beroperasinya pabrik kita. Tapi kemudian dalam kurun waktu berjalan, Pupuk Kaltim nggak menarik dari sahamnya, sehingga masuklah Jepang menjadi 70% dan 30%. Kemudian setelah krisis moneter 1998,
karena Bapak mesti ingat bahwa LC tidak ada yang laku bank kita, sehingga kita default, tidak bisa membuka LC untuk modal kerja. Makanya Jepang sebagai lender pada waktu itu mengambil alih menjadi pemegang saham mayoritas. Sehingga sampai saat ini sahamnya 90% Jepang dan 10% lokal. Dan metanol ini Pak Bambang ini sangat diperlukan untuk produk di hilir, khususnya di Indonesia adalah untuk pabrik plywood, karena lem kayu lapis itu dari metanol, dan itu masih memerlukan cukup besar alokasinya. Kemudian juga biodiesel, Pak. Jadi biodiesel itu kalau Pak Bambang ngisi solar untuk mobil di SPBU, itu ada metanolnya, Pak. Biodiesel itu juga dari metanol, sehingga itu dimix kan, ada solar dan biodiesel. Kemudian juga mau dikembangkan sekarang akanlah dimethylator, DME. Itu sebagai substitusi pengganti LPG. Dan masih banyak turunan-turunan lain, astik asid, kemudian MTBE, dan sebagainya, termasuk untuk di farmasi. Jadi kalau Pak Bambang pirsa paracetamol, itu bahan bakunya dari metanol. Jadi itu Pak, jadi oleh sebab itu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita harus bangga bahwa kita bekerja nawaitunya, bahwa apa yang dihasilkan oleh pabrik ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ya di Indonesia. Sehingga porsi ekspor tahun semakin kita kurangi, dan insya Allah mungkin mulai tahun depan kita sudah 100% untuk domestik, Pak. Karena memang kebutuhan biodiesel semakin meningkat. Ya. Nah, tadi Bapak katakan bahwa ini merupakan satu-satunya atau yang terbesar, Pak, di Indonesia? Satu-satunya, Pak. Satu-satunya. Kaltim Methanol Industry itu satu-satunya pabrik metanol di Indonesia. Ya. Nah, sementara masih sekitar berapa, Pak? 50% yang diekspor sekarang ini? Bukan, sekarang ekspor baru tinggal 25%, Pak. 75% domestik, 25% ekspor. Ya, ekspor itu karena ini sebetulnya long term kontrak dari awal, Pak. Jadi seperti biasa kalau kita bangun pabrik dengan pinjaman dari luar, dari GBI JBIC ya, Jepang, itu kan untuk memastikan bahwa uang itu kembali kan harus ada pembeli yang bersifat long term. Oleh sebab itu sejarahnya demikian. Nah, setelah ternyata proven, utang sudah terbayar lunas, dan memang lokal dalam arti domestik lebih banyak membutuhkan, ya kita salah satu kontribusi kita ke Republik ini ya diprioritaskan ya kita untuk domestik saja daripada ekspor. Ya, jadi kalau pertimbangannya nanti akan tinggal domestik, apakah pasar internasionalnya memang apa, Pak, berkurang atau seperti apa? Kita domestik pun kurang, Pak. Sebetulnya jadi kebutuhan metanol saat ini di Indonesia dalam negeri itu masih sudah 1,2-1,3 juta ton per tahun. Sedangkan KMI itu hanya 660.000 sampai 670.000 ton per tahun. Sehingga sisanya kan impor, Pak. Sisanya masih impor. Jadi full KMI itu hanya
sekitar 70, nggak sampai 70% bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri, Pak. Nah, kalau kebutuhan dalam negerinya aja masih kurang dan peluang ekspornya juga besar, kenapa jawabannya tidak menambah produksi, Pak? Nah, iya Pak, jadi ini pemerintah sedang, kalau di Bontang, kita memang pengen membangun pabrik metanol di Bontang. Cuma permasalahannya adalah Pak Bambang, keterbatasan bahan baku yang ada di Kalimantan Timur. Sehingga sekarang pemerintah mencanangkan untuk mendorong supaya investor membangun pabrik metanol di Bintuni. Bintuni itu di Papua. Jadi persoalannya ini ada pada bahan baku, Pak. Iya, Pak. Jadi kira-kira yang di Bontang ini sampai kapan, Pak? Yang di Bontang insya Allah kalau hanya satu pabrik metanol ini saja, insya Allah masih bisa lah sampai 10, 15, 20 tahun lagi masih bisa. Hanya kalau nambah satu pabrik lagi, kan mesti kita harus pakai teknologi baru yang membutuhkan skala yang lebih besar. Katakanlah kita butuh 100 MMBTU per day, itu nggak cukup, Pak, nggak ada. Sehingga oleh sebab itu pemerintah tempatnya di sana, Pak, di Bintuni sana yang masih ada gas. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Nah, ini selama pandemi kelihatannya tidak terpengaruh, Pak, ya, industri KMI ini. Terpengaruh, Pak. Jadi Bapak kalau masih ingat di awal-awal pandemi tahun kemarin, bulan Maret, April, itu kan industri hilirnya terjun bebas, Pak. Karena hilir terjun bebas, jadi metanolnya kan otomatis tidak terbeli. Otomatis harganya kan turun, sehingga kita sempat berapa bulan tuh kita menurunkan rate produksi, tapi tidak sampai kita mematikan pabrik. Tapi alhamdulillah pada menjelang kuartal ke-3 tahun kemarin sudah mulai bangkit lagi, alhamdulillah sampai sekarang, Pak. Khususnya pada saat Bapak kalau masih ingat waktu Cina masih meledak tinggi di Wuhan itu, Pak. Nah, itu industri hilirnya banyak yang tutup, karena kan juga Cina itu sebagai pengguna metanol yang besar di dunia, Pak. Nah, Cinanya kena COVID sehingga hilirnya banyak tutup, sehingga itu berdampak kepada hulu, dalam hal ini metanol. Ya, ini metanol ini apa, Pak? Menghasilkan CO2 atau menyerap CO2, Pak? Jadi gini, Pak, metanol ini adalah dari gas alam yang ada di Kaltim, di Badak, yang sekarang milik Pertamina Hulu Mahakam, yang dulu Total Indonesia. Itu pertama dia bisa dijadikan LNG, didinginkan, yang diekspor. Kemudian bisa juga dijadikan pabrik amonia, pupuk Kaltim ini, untuk jadi pabrik urea. Nah, untuk KMI, Kaltim Methanol Industry, gas alam ini dijadikan metanol, CH3OH. Jadi reaksi antara CO dan H2 atau CO2 dan H2 menjadi metanol, maaf. Jadi itu Pak Bambang. Ya, jadi itu ada apa, Pak? Ada pengaruhnya apa tidak dengan pengurangan emisi rumah kaca itu? Jadi kita karena fuel untuk gas proses dan
power plant-nya semua pakai gas alam, pakai itu tadi, gas metan, itu most likely kita sangat sedikit sekali emisi karbon. Memang tidak dipungkiri ada sedikit sekali tracing yang di flare, artinya yang terbuang, panas terbuang yang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kita sudah berusaha untuk bisa merecovery. Jadi kan prinsipnya ini waste heat recovery system. Jadi gas buang itu kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan di dalam proses industri di pabrik itu. Janji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuan. Baik, jadi mendukung komitmen pemerintah Indonesia ini. Ya, sekarang kembali ke UGM, Pak. Bapak kalau nggak salah adalah ketua Katgama. Jadi keluarga alumni Fakultas Teknik, Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, seberapa banyak sekarang alumni Fakultas Teknik ini dan mereka ini di mana saja? Jadi, iya Pak Mama, saya kebetulan Ketua Umum Katgama sejak tahun 2015. Terus ini yang periode kedua, Pak. Ini second periode kedua sebagai Ketua Umum. Kita alumninya lebih dari 40.000. Iya, Fakultas Teknik, Pak. Lebih dari 40.000. Itu tersebar di seluruh pelosok tanah air dan bahkan di luar negeri. Kita fokus ada 3 kegiatan, Pak, sebetulnya. Yang pertama adalah memberikan pemikiran, sumbangan pemikiran atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah melalui kita lakukan seminar, forum grup diskusi FGD tentang industri kimia, tentang energi dan sebagainya. Itu yang pertama, dan itu kita lakukan secara reguler. Yang kedua, kita kaitannya dengan pengabdian masyarakat. Itu lebih banyak ke tangga bencana, dan itu kita setiap ada tsunami, kemudian longsor, kemudian gunung api meletus baik di Merapi, dan yang terakhir itu sebelum Semeru itu sampai di Palu dan sebagainya ada tsunami, kita selalu turun. Dan pada saat COVID kita juga berjibaku sehingga kita usahakan untuk suplai gas oksigen. Bapak masih ingat itu sampai shortage oksigen. Kita ke Sarjito, Rumah Sakit Sarjito Jogja dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Kita full, Pak, full tim kita turun. Kita sumbang oksigen, ya di backup oleh Kaltim Metal Industri sebagai co-sponsor. Kita bantu peti jenazah, karena pada waktu itu Bapak masih ingat banyak jenazah belum bisa dikeluarkan dari kamar jenazah karena kekurangan peti, Pak. Itu yang peak-peaknya yang sangat memprihatinkan di bulan Juli Agustus, kalau Bapak masih ingat. Terus setelah itu mereda, kita juga ikut terjun di percepatan vaksinasi. Kita lakukan di Jabodetabek, di Yogyakarta, kemudian juga di sebagian kota di Jawa Tengah, Klaten, terus mungkin ini mengarah ke Kulon Progo, Temanggung, dan Wonosobo. Dan itu kita bekerja sama dengan Polri, karena mereka yang punya vaksin, juga bekerja sama dengan TNI AU, kita bekerja dengan Danlanut di Bandung, di Kabupaten Bandung kita lakukan. Jadi itu Pak, jadi kita memang sangat concern kalau ada istilahnya bencana, apakah itu dalam bentuk bencana alam maupun COVID yang kita hadapi sekarang ini. Jadi semangat sekali, bahkan kemarin terus terang Pak Menkes
kita adakan Zoom seperti ini, kaget juga beliau sampaikan ini ada alumni teknik ikut ngurusi vaksin, aneh juga katanya, terharu katanya. Tapi memang itu semangat kita, Pak. jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Semangat UGM yang mau menautkan para alumni ini apa? Iya Pak, jadi Pak, mohon maaf kalau saya boleh jujur kan ini Pak, kita ini alumni dari Universitas Kerakyatan, Universitas Perjuangan. Jadi alumni-alumni ya ini Pak, yang harus berjiwa merakyat dan berjuang untuk bangsa. Ya saya tidak tahu barangkali karena dulu mahasiswanya banyak ditempa, mohon maaf zaman saya masih banyak hidup di zaman kemahasiswaan, zaman hidup pas-pasan, sehingga itu yang membuat kita solidaritasnya sangat kuat, dan memang itulah barangkali tipikalnya universitas, dibilang universitas desa, alumninya desa, tapi tidak apa-apa, tapi desa yang migunani gitu. Migunani. Jadi saya bangga Pak kalau diledek ini alumni Universitas Desa. Ya, memang saya alumni Universitas Desa. Saya bangga dengan sebutan itu, tapi kita berusaha untuk tidak buat malu kepada alma mater dan masih tetap bisa berkontribusi. Lalu terakhir Pak, mungkin apa yang bisa disarankan kepada para mahasiswa yang sekarang masih belajar? Apakah tantangannya itu masih sama nggak ke depan nanti seperti yang mereka hadapi? Ya tentu mahasiswa sekarang Pak Bambang, khususnya ini sudah 2 tahun mereka kuliah secara online ya, tentu akan beda outputnya pada saat mereka kuliah tatap muka sebagaimana senior-senior mereka. Jadi agar mereka bisa paham bahwa orang itu akan bisa tangguh kalau banyak tempaan, Pak. Jadi kalau tidak pernah ditempa zaman mahasiswa nanti kurang kuat, sehingga ikutilah kegiatan tidak hanya kuliah tok, tapi kegiatan kemahasiswaan, kepemimpinan, sehingga itu bisa menjadi bekal untuk menatap masa depan. Tentu zaman sudah berubah, tidak seperti zaman kita dulu. Sekarang semua serba instan, maksud saya instan itu apapun informasi secara cepat dapat didapat, tapi tentu pemikiran, perjalanan hidup tidak bisa instan. Tapi harus dimulai dari bawah, dengan bekal yang kuat pada saat dia dapat di kampus, dan tentu juga didapatnya bukan secara instan. Kalau dengan perjuangan, jadi kalau sejak mahasiswa sudah didapatkannya dengan penuh perjuangan, saya kira nanti saat menatap masa depannya menjadikan kita semakin tangguh. Dan slogannya kan ini Pak, slogannya kan Gajah Mada kan locally rooted, globally respected kan gitu. Jadi itu mudah-mudahan yang bisa mengilhami, menjadikan inspirasi bagi alumni, khususnya di alumni Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Begitu Pak Bang. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Agus Priyatno, Direktur Umum PT Kaltim Methanol Industri.
Iya, Pak. yang telah menceritakan pengalamannya dan harapan-harapannya kepada generasi berikutnya. Iya, kebetulan alhamdulillah saya juga jadi anggota Majelis Wali Amanat UGM, Pak. Ini untuk periode kedua, Pak. Ya. Baik, sekaligus beliau adalah anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi terima kasih Pak Agus Priyatno. Sukses. Pak Bambang. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun, nggih. Matur nuwun, matur nuwun, nggih. Izin pamit, Pak, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, nuwun.